Kajian Ramadan, kajian ke-23, gambaran surga. Segala puji bagi Allah, zat yang mengantarkan orang yang berharap jauh melebihi pengharapannya, yang memberi orang yang meminta melebihi apa yang dimintanya, dan yang memberikan maaf kepada orang yang bertaubat. Allah menciptakan manusia dan membuatkan kampung bagi tempat tinggalnya di kemudian hari. Allah menjadikan dunia ini sebagai langkah menuju ke sana. Lalu orang yang tidak mengetahui kemuliaan akhirat akan mengambil bagian dari kehidupan dunia bukan sebagai sarana mencapai kampung yang abadi. Ia tidak pernah merasa cukup dengan harta benda dan anak yang diperolehnya, sehingga ia pun hancur sebelum sampai ke sana. Adapun orang yang mendapat petunjuk, maka ia menyadari tipuan dunia sehingga ia tidak akan tertipu olehnya. Lalu ia akan bergegas menuju ampunan dari Allah dan surga seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dengan persaksian orang yang mengetahui dalil dan dasarnya. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah mencurahkan sholawat dan salam kepada beliau, kepada Abu Bakar, sahabat beliau yang senantiasa menemani di kala kepergian dan ketika tinggal di kampung halaman, kepada Umar, penjaga Islam dengan pedangnya yang tidak pernah merasa takut mati, kepada Utsman yang senantiasa bersabar terhadap bencana ketika sedang menimpa, kepada Ali yang terus maju dengan keberanian sebelum ia menghunus pedangnya, serta kepada keluarga dan para sahabat beliau, dan siapa saja yang mereka dengan berbuat baik hingga akhir. Saudara sekalian, bergegaslah untuk mendapatkan ampunan dari Rob kalian, serta bergegas menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik di dalam benak manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Buahnya tak henti-henti, sedangkan naungan begitu juga. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 35. Perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan buahnya. Sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khomer atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Quran Surat Muhammad ayat 15. Sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan untuk dipetik semudah-mudahnya. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga itu mereka diberi minuman segelas minuman yang campurannya adalah jahe, yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Apabila kamu melihat di sana atau surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Quran Surat Al-Insan ayat 14-20. Dalam surga yang tinggi, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan, gelas-gelas yang terletak di dekatnya, bantal-bantal sandaran yang tersusun,
dan permadani-permadani yang terhampar. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 10-16. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelas-gelas dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Quran Surat Al-Hajj ayat 23. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang yang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Quran Surat Al-Insan ayat 21. Mereka bertalakan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Quran Surat Ar-Rahman ayat 76. Di dalamnya mereka duduk bertalakan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya terik matahari dan tidak pula dingin yang menusuk. Quran Surat Al-Insan ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat yang aman, yaitu di taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Demikianlah. Dan kami berikan kepada mereka bidadari. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 51-55. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu, yang sebagiannya kamu makan. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal dalam azab neraka jahanam. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 70-74. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 56-58. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, yang putih bersih dipingit dalam rumah. Quran Surat Ar-Rahman ayat 70-72. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya. Muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Yunus ayat 26. Yang dimaksud dengan al-husna atau sesuatu yang baik adalah surga, sebab tidak ada tempat tinggal yang lebih baik darinya. Sedangkan yang dimaksud dengan tambahan atau az-ziyadah adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Semoga Allah mengaruniakan hal itu kepada kita dengan anugerah dan kemurahannya. Ayat-ayat yang menceritakan tentang surga dan kenikmatannya cukup banyak. Sedangkan hadis-hadis mengenai hal itu diantaranya adalah sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami tentang surga, apa bangunannya?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Batu batanya terbuat dari emas dan perak, lempungnya adalah kesturi, kerikilnya intan dan permata, dan tanahnya adalah zafaron. Orang yang masuk ke dalamnya akan merasakan kenikmatan dan tidak akan pernah ada gangguan. Ia akan kekal di dalamnya dan tidak akan pernah mati. Bajunya tidak akan usang dan masa mudanya tidak akan hilang." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Diriwayatkan dari Itbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu bahwa ia pernah berkhutbah lalu memuji Allah dan menyanjungnya. Selanjutnya ia berkata, "Amma ba'd. Sesungguhnya dunia ini hampir berakhir, dan yang tinggal hanyalah sisa seperti sisa air di wadah yang habis digunakan oleh pemiliknya.
dan sesungguhnya kalian akan segera berpindah darinya menuju sebuah negeri yang tidak akan ada kesudahannya. Maka dari itu, berpindahlah dengan membawa sebaik-baik amal kalian. Kami diberitahu bahwa jarak antara dua daun pintu surga itu adalah 40 tahun perjalanan, dan sungguh akan datang suatu hari di mana pintu surga itu sangat penuh. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam surga itu terdapat 8 pintu. Di antaranya ada sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang menjalankan puasa. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah di antara kalian yang siap masuk surga? Sesungguhnya surga itu tiada bandingannya. Demi Rob pemilik Ka'bah, sesungguhnya surga adalah cahaya yang berkilauan, tumbuhan selasih yang bergoyang, istana yang megah, sungai yang terbentang, buah yang matang, istri yang cantik jelita, pakaian yang beraneka ragam, tinggal selama-lamanya di kampung kedamaian, aneka buah, dedaunan hijau, serta kegembiraan dan kenikmatan di tempat yang tinggi dan elok. Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, kami adalah orang-orang yang siap masuk ke dalam surga." Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakan, insya Allah, jika Allah memperkenankan." Mereka kemudian berkata, "Insya Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat 100 tingkatan atau derajat yang dipersiapkan oleh Allah bagi para mujahid yang berjihad di jalannya. Jenjang antara masing-masing tingkatan itu adalah seperti antara langit dan bumi. Maka jika kalian memohon surga kepada Allah, mohonlah surga Firdaus, karena ia berada di tengah-tengah surga dan juga merupakan surga yang tertinggi. Dari Firdaus inilah sungai-sungai surga itu mengalir, sedangkan di atasnya terdapat arsy atau singgasana Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari juga disebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para penghuni surga itu saling melihat orang-orang yang berada di dalam ruangan-ruangan atau ghurfah yang ada di atas mereka, sebagaimana kalian melihat bintang yang berkilauan dan jauh di ufuk timur atau barat, karena di antara mereka ada yang lebih utama dari yang lain. Mereka bertanya, apakah itu merupakan tempat-tempat para nabi yang tidak bisa diraih oleh selain mereka? Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, demi zat yang menguasai jiwaku, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat tempat-tempat yang luarnya bisa dilihat dari dalamnya, dan dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Tempat-tempat itu dipersiapkan oleh Allah bagi orang yang memberi makan orang lain, selalu berpuasa, dan mengerjakan sholat malam ketika orang-orang sedang tidur. Hadis riwayat At-Tabrani. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin di surga nanti mempunyai sebuah tenda yang terbuat dari satu jenis permata yang membentuk ruangan. Panjangnya di langit adalah 60 mil. Orang mukmin di dalam kemah itu mempunyai istri-istri yang mereka gilir, sedangkan sebagian dari mereka tidak melihat yang lain. Muttafaq alaih. Dalam Sahih Muslim disebutkan riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, golongan pertama yang masuk ke dalam surga adalah seperti keindahan bulan pertama, disusul kemudian yang sesudahnya seperti sinar bintang di langit yang paling terang sinarnya. Selanjutnya mereka mempunyai tempat-tempat di mana mereka tidak akan berak maupun kencing, serta tidak membuang ingus dan tidak meludah. Sisir-sisir mereka terbuat dari emas, dupa mereka adalah kayu gaharu, dan keringat mereka adalah kesturi. Besar tubuh mereka sama, sebesar tubuh moyang mereka, Adam, yaitu 60 hasta. Dalam riwayat lain disebutkan, di antara mereka tidak ada perselisihan dan tidak ada rasa saling benci.
hati mereka laksana satu hati. Mereka senantiasa bertasbih menyucikan Allah sepanjang pagi dan petang. Dalam riwayat lainnya lagi dikatakan, pasangan-pasangan mereka adalah bidadari yang indah jelita matanya. Masih dalam riwayat Muslim disebutkan pula hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para penghuni surga itu makan dan minum di dalam surga, namun mereka tidak pernah meludah, tidak kencing, tidak berak, dan tidak mengeluarkan ingus. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, lalu bagaimana dengan ampas makanan yang mereka makan? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sendawa dan keringat mereka seperti aroma kasturi. Mereka senantiasa melantunkan tasbih dan tahmid, menyucikan dan memuji Allah, sebagaimana menarik dan mengeluarkan udara ketika bernafas. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang menguasai jiwa Muhammad, sesungguhnya salah seorang di antara kalian yang menjadi penghuni surga akan diberi kekuatan 100 kali kekuatan orang biasa dalam hal makan, minum, jima, dan syahwat. Buang hajatnya masing-masing dari mereka hanyalah keringat yang keluar dari kulit mereka seperti tetesan kasturi sehingga perutnya menjadi mengempis. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak antara dua busur atau tempat telapak kaki seseorang dari kalian di surga itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jika saja salah seorang wanita itu memperlihatkan diri kepada penghuni bumi, maka tentu ia akan menyinari jarak antara keduanya dan akan memenuhinya dengan aroma wangi. Sedangkan kerudungnya lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah pasar yang mereka datangi setiap hari Jumat. Lantas angin utara akan berhembus dan menerpa wajah dan pakaian mereka sehingga mereka menjadi bertambah elok dan tampan. Sesudah itu mereka kembali ke tempat istri-istri mereka dan kemudian menyambut dengan perkataan, demi Allah, sungguh engkau tampak semakin elok dan tampan setelah datang dari pasar. Mereka membalas, sedangkan kalian sendiri juga semakin cantik dan indah saja setelah aku tinggal. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika para penghuni surga telah masuk ke dalam surga, maka ada yang memanggil, kalian akan selalu sehat dan tidak akan pernah sakit. Kalian juga akan selalu hidup dan tidak akan pernah mati. Kalian akan senantiasa muda dan tidak akan pernah menjadi tua. Kalian akan senantiasa merasakan kenikmatan dan tidak akan pernah disiksa. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 43. Dalam Shahihain disebutkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, telah aku persiapkan untuk para hambaku yang soleh apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terpikirkan oleh benak manusia. Bacalah ayat, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat As-Sajdah ayat 17. Diriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ahli surga telah masuk ke dalam surga, maka ada yang memanggil, wahai para penduduk surga, sesungguhnya Allah punya janji kepada kalian yang hendak ditunaikannya. Mereka berkata, apakah itu? Bukankah Dia telah menjadikan berat timbangan amal kebaikan kami, telah menjadikan wajah kami ceria, dan telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Beliau Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, lalu tirai pun disingkap, sehingga mereka langsung memandang wajah Allah. Demi Allah, tidaklah Allah memberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat Allah, dan tidak ada yang lebih mereka senangi daripadanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat
Imam Muslim lainnya disebutkan hadis yang berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Allah berfirman kepada penghuni surga, "Aku berikan keridhoanku kepadamu sehingga aku tidak akan pernah murka kepadamu sesudah ini. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keabadian di surgamu, curahkanlah keridhoanmu dan berilah kami kenikmatan melihat wajahmu dan kerinduan bertemu denganmu tanpa ada aral melintang. Ya Allah, curahkanlah sholawat, salam, dan keberkahan kepada hamba dan nabimu Muhammad, serta kepada seluruh keluarga dan para sahabat lainnya."